kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang silat. Yang pertama ada kategori tanding pencak silat. Pengertian kategori tanding adalah kategori pertandingan pencak silat yang menampilkan dua orang pesilat dari kubu yang berbeda. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan yang menangkis, mengelak, mengena, menyerang pada sasaran, dan menjatuhkan lawan menggunakan taktik dan teknik bertanding. Yang kedua, kategori tunggal adalah kategori pertandingan pencak silat yang menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahirannya dalam jurus tunggal baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan dengan tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori ini. Ketiga, ada kategori ganda. Kategori pertandingan pencak silat yang menampilkan dua orang pesilat dari kubu yang sama memperagakan kemahiran dan kekayaan teknik jurus serang bela pencak silat yang dimiliki. Gerakan serang bela ditampilkan secara terencana, efektif, estetis dan mantap dan logis. Yang terakhir, yang keempat, ada kategori regu adalah kategori pertandingan pencak silat yang menampilkan tiga orang pesilat dari kubu yang sama memperagakan kemahiran dalam jurus regu baku secara benar, tepat, mantap, penuh perjuangan, dan kompak dengan tangan kosong, serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan. Yang kedua, penggolongan kelas pertandingan. Dalam pencak silat, ada berbagai banyak kelas yang menjadi beberapa kategori berdasarkan usia. Yang pertama ada usia dini dengan berat 26 kilo sampai 60 kilo. Yang kedua ada pra-remaja dengan berat 30 kilo sampai 75 kilo. Yang ketiga ada remaja putra 39 kilo sampai 99 kilo. Yang putrinya 39 kilo sampai 91 kilo. Yang keempat ada dewasa putra 45 sampai 95 kilo, putri 45 kilo sampai 75 kilo. Yang kelima ada master 1 atau 2, putra 45 sampai 95 kilo, putri 45 kilo sampai di atas 85 kilo. Yang ketiga, peraturan pertandingan silat. Dalam peraturan yang pertama ada ketentuan bertanding. Yang A, pertandingan pencak silat dilakukan oleh dua pesilat yang saling berhadapan untuk mencapai prestasi. Kedua, pertandingan pencak silat dilakukan dalam 3 babak, dalam masing-masing babak selama 2 menit dan istirahat antara babak 1 menit. Yang ketiga, pertandingan pencak silat dipimpin oleh 1 orang wasit dan 5 orang juri. Dalam peraturan pertandingan juga ada ketentuan kemenangan. Yang pertama ada menang angka jika pertandingan selesai 3 babak dan juri memenangkan salah satu pesilat dengan jumlah angka lebih banyak dari lawannya. Yang kedua, menang teknik jika lawannya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena menyatakan diri tidak dapat meneruskan pertandingan atau atas keputusan dokter pertandingan karena atlet tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Yang ketiga atas permintaan pelatih. Terus juga ada menang mutlak jika lawannya jatuh karena serangan yang sah dan tidak sadar setelah dihitung wasit sampai ke 10 dalam waktu 10 detik. Selanjutnya ada menang diskualifikasi. Selanjutnya juga ada menang karena pertandingan tidak seimbang. Selanjutnya ada menang karena lawan tidak hadir dalam pertandingan atau mengundurkan diri. Yang keempat, ketentuan hukum kepada pesilat. Peraturan pertandingan pencak silat memuat ketentuan hukum kepada pencak silat sebagai berikut. Yang pertama, teguran diberikan bila pesilat melakukan pelanggaran ringan, yaitu teguran 1 nilai dikurangi 1, teguran 2 nilai dikurangi 2. Yang kedua, peringatan 1 jika pesilat mendapat teguran ketiga dalam 1 babak akibat pelanggaran ringan, peringatan ini dikurangi 5.
Yang ketiga ada peringatan kedua diberikan bila pesilat mendapatkan peringatan 1, peringatan 2 nilai dikurangi 10. Yang ketiga ada diskualifikasi diberikan bila pesilat pertama mendapatkan peringatan setelah peringatan 2. Yang kedua melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur kesengajaan yang bertentangan dengan norma keolahragaan. Yang ketiga melakukan pelanggaran tingkat pertama dan lawan cedera tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Yang kelima, ketentuan nilai. Selanjutnya ada ketentuan penilaian. Nilai 1 jika elakan tangkisan yang berhasil berlangsung disusul oleh serangan yang masuk pada sasaran atau teknik jatuhan yang berhasil, atau serangan tangan yang masuk pada sasaran. Nilai 2 jika serangan kaki yang masuk pada sasaran. Nilai 3 jika menjatuhkan lawan. Nilai 4 jika mengunci lawan. Selain nilai-nilai di atas diberikan nilai kerapian teknik, yaitu penilaian atas kaidah-kaidah permainan pencaksilat dengan nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 5 poin pada setiap babak. Adapun sasaran yang boleh diserang adalah bagian tubuh kecuali leher ke atas dan kemaluan, yaitu dada, perut, pinggang kiri dan pinggang kanan, punggung. Sedangkan tungkai dan tangan dapat dijadikan sasaran serangan dengan menjatuhkan dan mengunci, tetapi tidak mempunyai nilai sebagai serangan perkenaan.